Belum sih? Nah, udah. Oke, tuh, dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat siang Bapak, selamat malam. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 2, yaitu menganalisis kinerja berdasarkan perhitungan KPI dari studi kasus penjualan yang sudah disajikan datanya. Dengan saya bernama Ahmad Reza Zandri dan teman saya bernama Arthur Budi Maharesi. Oke, di sini ada uh, tabel desain key performance indicator atau yang bisa disebut dengan KPI. Yang pertama, goals-nya itu meningkatkan pendapatan penjualan, yang dimana kita itu KPI-nya total sales sama revenue. Yang kedua itu meningkatkan jumlah produk terjual, ya dimana KPI-nya total produk sold. Yang ketiga itu mengetahui tren penjualan dari bulan, yaitu KPI-nya monthly sales. Dan yang keempat mengetahui penjualan kategori produk, yang dimana KPI-nya sales by kategori. Yang kelima mengetahui wilayah dengan penjualan tertinggi, yang dimana KPI-nya sales by region. Dan yang terakhir yaitu mengukur rata-rata nilai transaksi, yang dimana KPI-nya average sales per order. Berikut adalah hasil analisis pencapaian dari KPI tersebut. Yang pertama yaitu total sales revenue. Di sini kita berdasarkan hasil visualisasinya, total sales revenue terlihat bahwa nilai pendapatan penjualan aktual yang diperoleh perusahaan adalah sebesar 839.710. Namun ada indikator pada scorecard yang menunjukkan kenaikan sebesar 5%, yang menandakan nilai tersebut sudah berada target yang telah ditetapkan, yaitu di angka 8 juta. Dengan demikian, maka KPI dinyatakan tercapai. Selanjutnya itu KPI kedua, yaitu total product sold. Berdasarkan hasil visual KPI kedua terkait total product sold, terlihat bahwa jumlah produk yang berhasil terjual pada periode analisis yang ditentukan adalah sebanyak 13.000 unit. Namun ada indikator pada scorecard yang menunjukkan kenaikan sebesar 30,5%, yang menandakan jumlah tersebut sudah berada di bawah target dan telah ditetapkan, yaitu di sejumlah 10.000 item. Dengan demikian KPI yang dinyatakan tercapai. Dan yang ketiga itu monthly sales, yang dimana berdasarkan hasil visualisasi KPI terkait penjualan bulanan, terlihat bahwa penjualan mengalami fluktuasi sepanjang periode Januari hingga Desember. Nilai penjualan terendah terjadi pada bulan Februari, sementara peningkatan signifikan mulai terlihat pada bulan Maret. Secara keseluruhan, tren penjualan menunjukkan pola yang cenderung meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun, yang mengindikasikan bahwa strategi penjualan dan pemasaran yang diterapkan pada periode tersebut berjalan cukup efektif. Dengan demikian, KPI penjualan bulanan dapat dikatakan tercapai, memberikan kontribusi positif terhadap kinerja bisnis meskipun masih dapat beberapa bulan dengan performa yang perlu ditingkatkan. Oke, yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Arthur Budi Maharesi. Baik, untuk KPI yang keempat di sales kategori, di sini kita mendapatkan visualisasi slash yang menggunakan bear chart. Berdasarkan KPI yang gitu ya, kita menentukan terdapat kategori venture memberikan kontribusi penjualan tertinggi dibandingkan pada dengan harga lainnya dan penjualan lebih dari 30.000. Hal ini kita menunjukkan bahwa kepada kategori furnitur ini telah meminta dan tinggi dan menjadi pergerakan utama pendapatan perusahaan. Selanjutnya, kategori teknologi ini posisinya itu mendekati 240.000 dan mengindikasikan performa penjelasan yang cukup baik dan stabil. Sementara itu di kategori office supplier yang memastikan rendah yaitu sekitar 2.300, meskipun memberikan kontribusi terhadap total penjualan. Untuk KPI kelima itu untuk sales and regional. Di sini kita akan menampilkan visualisasi salesnya dengan menggunakan bar chart. Lihat bahwa wilayah bisnis menyatakan bahwa penjualan tertinggi dibandingkan wilayah lainnya dengan total penjualan sekitar 2.500 dan menunjukkan bahwa wilayah West merupakan kontribusi utama terhadap pendapatan. Wilayah Central terdapat posisi kedua dengan penjualan 2.520, diikuti dengan Edge yang penjualan 250, dan 250 itu mengindikasikan adanya potensi kinerja terhadap lingkungan tersebut. Untuk KPI selanjutnya ke
visualisasi average slash per order menggunakan source chart. Berdasarkan ini terdapat pesanan sebesar 4.946. Nilai tersebut telah kita mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan 30.000, yang menunjukkan bahwa setiap transaksi terjadi memberikan penjualan yang sangat relatif tinggi. Dan dengan terjadinya pencapaian itu kita menandakan bahwa strategi kita melalui nilai transaksi pesanan seperti optimal harga, promosi, bundling, dan meningkatkan kualitas produk telah berjalan dengan baik. Dan berdasarkan KPI ini kita nyatakan tercapai dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perusahaan secara keseluruhan. Di sini kita akan menampilkan dashboard online-nya. Di sini kita dapat KPI yang digabungkan dari seluruh KPI yang kita jelaskan sebelumnya. Oke. Baik, untuk hasil dari kesimpulan yang kami kerjakan sebelumnya, berdasarkan KPI yang kita tetapkan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat diperoleh analisis memunculkan sangat positif. KPI total sales revenue mendapatkan sebesar 8.397.060 dan KPI perusahaan ini penjualan sebanyak 770.000. Dengan gitu kita dapat diikuti dengan kategori official dan sehingga paling jelas nih kita mengenai produk unggulan dan official sehingga kita mengidentifikasi wilayah West sebagai wilayah penjualan tertinggi dan KPI selanjutnya sekitar 4.900 unit kita melampaui target yang kita tetapkan sebelumnya, menandakan bahwa setiap transaksi pemberi di penjualan secara keseluruhan dan menyampaikan KPI tersebut menunjukkan bahwa strategi yang perusahaan telah berjalan dengan efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja bisnis. Baik, untuk sebagai penutup, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nice. Udah gitu Coba aja. Tur. Udah itu aja. Ntar upload di YouTube Tur. Masukin linknya di Word terus sama perbaikin tabel daftar isi sama